Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan konsep sosiologi berikutnya adalah tentang pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dengan cara mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Pengendalian sosial juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengawasan yang dilakukan masing-masing kelompok masyarakat dengan cara mengajak, membujuk, serta memaksa seseorang atau kelompok lainnya agar mengikuti norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pengendalian sosial atau kontrol sosial bertujuan untuk menciptakan keteraturan, tatanan, order dalam kehidupan masyarakat agar harmonis. Terdapat beberapa pengertian tentang pengendalian sosial dari para ahli. Silakan kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya adalah tentang ciri pengendalian sosial. Di antaranya, yang pertama, terdapat suatu metode atau cara khusus untuk menertibkan individu atau masyarakat. Yang kedua, kontrol sosial dapat dilakukan setiap individu terhadap individu lain atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Kontrol sosial dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian dan stabilitas terhadap berbagai perubahan yang ada di masyarakat. Pengendalian sosial dilakukan oleh berbagai pihak meskipun seringkali masing-masing pihak tidak menyadarinya. Berikutnya, fungsi pengendalian sosial. Yang pertama, menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua, mengembangkan budaya malu. Yang ketiga, memberikan imbalan bagi yang taat aturan. Yang keempat, meyakinkan masyarakat untuk mematuhi norma. Yang kelima, menciptakan sistem hukum. Berikutnya, sifat pengendalian sosial. Yang pertama, preventif. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya, guru menasihati murid agar tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, represif. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar aturan. Yang ketiga, kuratif. Pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan bertujuan untuk memberi penyadaran kepada perilaku dan memberi efek jerak. Berikutnya, cara pengendalian sosial. Yang pertama, tindakan persuasif. Pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan, misalnya melalui cara mengajak, menasihati, atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolik. Yang kedua, koersif. Pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Dalam hal ini, bentuk pemaksaan diwujudkan dengan pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan kadar penyimpangannya. Berikutnya, pelaku pengendalian sosial. Yang pertama, pengendalian pribadi, yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu atau panutan. Yang kedua, pengendalian institusional, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Yang ketiga, pengendalian resmi, yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Yang keempat, pengendalian tidak resmi, yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungannya. Pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh yang memiliki harisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat. Berikutnya adalah bentuk pengendalian sosial. Yang pertama, gosip. Gosip sering diistilahkan dengan desas-desus.
Gosip memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Namun demikian, gosip dapat menyebar dari mulut ke mulut sehingga hampir seluruh anggota masyarakat tahu dan terlibat dalam gosip. Karena sifatnya yang laten, biasanya orang sangat menjaga agar tidak menjadi objek gosip. Yang kedua, teguran. Teguran biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melanggar etika dan atau mengganggu kenyamanan warga masyarakat. Yang ketiga, sanksi atau hukuman. Pada dasarnya, sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mencapai taraf kedewasaan. Melalui pendidikanlah seseorang mengetahui, memahami, dan sekaligus mempraktikkan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, agama. Agama mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menjaga hubungan baik antar manusia dengan sesama manusia, antar manusia dengan makhluk lain, dan antar manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Hubungan yang baik dapat dibina dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Sebaliknya, melanggar larangan Tuhan merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa. Dengan keyakinan seperti ini, maka agama memegang peranan yang sangat penting dalam mengontrol perilaku kehidupan manusia. Berikutnya adalah lembaga pengendalian sosial. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, tokoh masyarakat. Yang ketiga, pengadilan. Yang keempat, sekolah. Yang kelima, kepolisian. Yang keenam, media massa. Yang ketujuh, aktivis. Sekian saja, kita lanjutkan dengan pembahasan konsep sosiologi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.